Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diana Ali dari Magister Pendidikan Matematika. Di sini akan menyampaikan jurnal yang telah saya review yang berjudul How to Design Teaching Materials to Improve the Ability of Mathematical Reflective Thinking of Senior High School Student in Indonesia. Dengan pengertian judulnya yaitu bagaimana mendesain bahan ajar untuk meningkatkan kemampuan berpikir reflektif matematis siswa SMA di Indonesia. Jurnal ini berasal dari Eurasia Journal of Mathematics, Science and Technology Education dengan ISSN 13058223 volume 15, kemudian nomor 12, halaman 1 sampai 20 di tahun 2019. Dan di sini ada 3 penulis. Yang pertama, Heris Hendriana, kedua, Heri Dwi Putra, ketiga, Wahyu Hidayat. Kemudian reviewersnya itu saya sendiri, yaitu Diana Ali. Kemudian dengan abstraknya, tujuan dari penelitian ini adalah pengembangan yang menghasilkan bahan ajar. Penelitian ini terdiri dari tahapan, yaitu sebuah pengantar. Pengantar ini ada literatur belajar, ada pengamatan, dan wawancara. Kemudian ada produk pengembangan dari pengajaran bahan, uji sebuah tim dari ahli, dan terbatas percobaan untuk ke-11 kelas siswa dari sekolah menengah atas di Cimahi, Jawa Barat, Indonesia. Kemudian pengajaran bahan disajikan beberapa kontekstual masalah sesuai dengan pengalaman dari siswa. Pengajaran bahan bisa menambah kemampuan dari reflektif berpikir siswa dengan medium kriteria. Pengantar, guru dapat merancang bahan ajar yang dapat mengembangkan keterampilan berpikir siswa. Bahan ajar adalah sebuah perangkat alat belajar yang terdiri dari materi pelajaran, metode, dan evaluasi yang menarik dan disusun secara sistematis untuk mencapai kompetensi yang diharapkan. Menurut Garrison, Anderson, dan Arcev pada tahun 2001, jika kemampuan berpikir reflektif siswa dikembangkan, itu akan mendorong mereka untuk mencari sebuah kebenaran, berpikir terbuka, dan toleran terhadap ide-ide baru, dapat menganalisis masalah dengan baik, untuk berpikir secara sistematis, ingin tahu, menjadi dewasa dalam berpikir, dan mampu berpikir secara kritis dan mandiri. Menurut Brown dan Walter di tahun 2005, menyatakan bahwa secara umum pemikiran matematis dimulai dengan pernyataan yang diberikan sehingga kita tuh hanya dilatih untuk menyelesaikan masalah pernyataan tersebut. Namun seharusnya lebih baik kita memberikan pernyataan lain daripada hanya menerima pernyataan itu. Dengan demikian, keterampilan berpikir tingkat tinggi siswa akan berkembang. Kemudian metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pengembangan bahan ajar. Penelitian siswa kelas 11 SMA N2, SMA N3, dan SMA N4 di Cimahi, Jawa Barat, Indonesia. Adapun instrumennya, pengumpulan data dilakukan dengan studi literatur, observasi, dan wawancara, serta tes untuk meningkatkan pemikiran reflektif matematika. Desain dari penelitian ini yaitu penelitian dan pengembangan yang berfokus pada pengembangan bahan ajar melalui pendekatan ilmiah dengan strategi bagaimana jika tidak kemampuan siswa dan berpikir reflektif. Analisis menggunakan rumus persentase menurut Ratu Manan dan Lawrence di tahun 2003, and Gaines menurut Heck di tahun 1999, dan SPSS V19. Prosedur: penulis melakukan tinjauan literatur, observasi ke lapangan, persiapan bahan pengajaran, validasi bahan pengajaran dari tim ahli, uji coba terbatas, dan melakukan tes untuk mengetahui peningkatan kemampuan berpikir reflektif siswa.
Baiklah, di sini saya akan menyampaikan hasil dan diskusi dari jurnal ini. Dari tabel 7 itu terlihat bahwasannya nilai SIG to tailored di setiap sekolah yaitu 0,000. Ini lebih kecil dari 0,05. Ini menunjukkan bahwasannya ada sebuah peningkatan yang signifikan dalam kemampuan berpikir reflektif matematis siswa sebelum dan sesudah menggunakan bahan ajar. Jadi sini terlihat adanya peningkatan berpikir reflektif setelah adanya perlakuan atau penelitian dengan menggunakan bahan ajar. Kemudian artinya di sini terlihat juga bahwasannya di siswa di SMA Negeri 2 itu telah meningkat lebih baik dibandingkan siswa yang ada di dua sekolah selanjutnya, yaitu di SMA Negeri 3 dan di SMA Negeri 4. Kemudian di SMA Negeri 2 ini adalah sekolah yang memiliki kriteria tinggi. Siswa di SMA Negeri 3 memiliki peningkatan yang lebih baik dibanding siswa di SMA Negeri 4. Ini karena di SMA Negeri 3 termasuk sekolah yang memiliki kriteria sedang. Sedangkan di SMA Negeri 4 termasuk sekolah yang memiliki kriteria rendah. Namun, perbedaan skor yang mereka miliki itu tidak terlalu signifikan. Karena dari ketiga sekolah ini, di SMA Negeri 2, di SMA Negeri 3, dan di SMA Negeri 4 ini sama-sama berada di kelompok sekolah yang baik. Jadi tidak terlalu signifikan antara ketiga sekolah ini. Bahan ajar yang digunakan ini sangat cocok untuk sekolah-sekolah yang memiliki kriteria tinggi, sedang, dan rendah, sehingga bahan ajar ini bisa digunakan di semua sekolah. Bahan ajar ini digunakan dalam upaya meningkatkan pemikiran matematika reflektif. Selanjutnya kesimpulannya, dalam mengembangkan bahan ajar melalui pendekatan ilmiah, dengan bagaimana jika bukan strategi, itu memuat kegiatan mengamati, mencoba, menalar, dan bertanya dan menyimpulkan. Kemudian bagaimana mendesain bahan ajar untuk meningkatkan kemampuan berpikir reflektif matematika siswa di SMA. Bagaimana? Desain bahan ajar itu terdiri dari 3 bagian yang digunakan pada penelitian ini. Yang pertama, permulaan yang melibatkan sampul, kata pengantar, dan daftar isi. Kedua adalah bagian isi yang terdiri dari judul, bab, berurusan dengan aturan enumerasi sebagai representasi dari isi bab. Dan yang ketiga, masalah kontekstual yang ada dalam kehidupan siswa. Dan yang terakhir, dalam pembuatan bahan ajar ini adalah penutup, yaitu yang berisikan sebagai refleksi dan evaluasi materi yang disajikan pada bahan ajar untuk revisi selanjutnya. Artinya di sini ada tahapan di mana kita bisa menilai bagaimanakah kelebihan dan kekurangan bahan ajar ini agar kedepannya bahan ajar ini bisa digunakan lebih baik lagi. Selanjutnya kesimpulan. Berdasarkan itu, memenuhi syarat berdasarkan tim ahli, siswa di 3 sekolah dengan kriteria tinggi, sedang, dan rendah ini dapat meningkatkan kemampuan berpikir reflektif siswa. Siswa di sekolah dengan kriteria tinggi akan memperoleh peningkatan skor lebih tinggi daripada siswa yang memiliki kriteria sedang dan rendah. Siswa di sekolah dengan kriteria memiliki skor lebih tinggi daripada siswa yang ada di sekolah dengan kriteria rendah. Dalam bahan ajar, di sini siswa akan dibimbing untuk memahami sebuah konsep masalah dan memutuskan untuk mengajukan sebuah pertanyaan. Pertanyaannya terperinci dan menyiapkan pertanyaan sebelum, selama, dan setelah menyelesaikan masalah.
Jadi pertanyaannya dibuat sebelum ada masalah, selama menyelesaikan masalah, dan setelah menyelesaikan sebuah masalah. Kemudian di sini ada kelebihan jurnal. Di sini pembaca melihat ada 4 kelebihan jurnal. Yang pertama, jurnal disampaikan secara terperinci dan sistematis sehingga mudah dipahami. Kedua, bahan ajar yang dikembangkan dalam jurnal ini mampu membuat kemampuan berpikir reflektif sebuah siswa menjadi terlatih dan berkembang secara kelompok dan individu. Ini bisa terlihat dari hasil yang diperoleh, bahwasannya dari ketiga sekolah ini terdapat peningkatan kemampuan berpikir reflektif matematis siswa. Selanjutnya, pada abstrak ini sudah terlihat jelas tujuan dari penelitian ini. Jadi dengan cukup membaca abstrak kita ngerti apa yang menjadi tujuan dari sebuah penelitian ini. Kemudian yang terakhir, penulis menuliskan hasil penelitian dengan jelas dan rinci dan tersistematis yang telah disampaikan sebelumnya. Apa saja langkah-langkah dalam sebuah penelitian. Baik, di sini juga di jurnal ini pembaca melihat ada 2 kelemahan yang dimiliki oleh jurnal ini. Yang pertama, penulis tidak menjelaskan secara rinci pedoman peskoran pada instrumen yang digunakan. Kemudian, pemilihan sampel dan penelitian digunakan tidak dijelaskan dalam jurnal. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Menyampaikan jurnal yang telah saya review. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.